Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Dewiani SKM MKes. Saya merupakan dosen pada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ramli Mekah. Saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tahapan dalam serangkaian kegiatan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek Republik Indonesia tahun 2025, yaitu mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya akan menampilkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan, di mana pada mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah KMA 23311. Adapun deskripsi mata kuliah ini secara besar menggambarkan secara konsep dan juga aplikatif mengenai konsep dasar dari ilmu kesehatan, kemudian kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Selanjutnya membahas mengenai pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi, kemudian membahas terkait dengan permintaan terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan medis, kemudian membahas terkait dengan supplier investment and agency, kemudian membahas mengenai kesediaan bagi pasien untuk membayar pelayanan kesehatan, kemudian juga membahas terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan, konsep pembiayaan kesehatan, konsep asuransi sebagai bagian dari pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir membahas terkait dengan ekuitas dalam kesehatan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap tahap pembelajaran, yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar dari ekonomi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan pelayanan dan juga kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami terkait dengan permintaan, elastisitas dan juga kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk memahami permintaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami terhadap permintaan pelayanan kesehatan medis. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami terkait dengan supplier investment agency. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami terkait dengan kesediaan membayar pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami terkait dengan kesediaan dalam membayar pelayanan kesehatan. Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami kegagalan pasar dan juga pemerintah. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan mampu memahami terkait dengan penyedia layanan kesehatan. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami terkait dengan konsep pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep asuransi sebagai salah satu dari bagian pembiayaan kesehatan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan ekuitas dalam kesehatan. Adapun materi pembelajaran yang saya berikan adalah yang pertama mengenai konsep dasar ekonomi pelayanan kesehatan, yang kedua mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan, yang ketiga membahas mengenai pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi, yang keempat memberikan materi terkait dengan permintaan, elastisitas dan kesehatan, yang kelima memberikan materi terkait dengan permintaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, yang keenam memberikan materi terkait dengan permintaan terhadap pelayanan kesehatan medis. Yang ketujuh, memberikan materi terkait supplier investment and agency. Yang kedelapan, memberikan materi terkait dengan kesediaan membayar pelayanan kesehatan. Yang kesembilan, memberikan materi tentang kegagalan pasar dan pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan materi terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang kesebelas, memberikan materi terkait dengan penyediaan layanan kesehatan. Yang kedua belas, memberikan materi terkait dengan konsep pembiayaan kesehatan. Yang ketiga belas, memberikan materi terkait dengan konsep asuransi sebagai bagian dari pembiayaan kesehatan. Yang terakhir, yang ke-14, materi terkait dengan ekuitas dalam kesehatan. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya terapkan selama ini adalah saya menggunakan mode blended learning, di mana saya menggabungkan antara pertemuan tatap muka atau luring dengan aktivitas daring. Hal ini saya lakukan agar terjalinnya fleksibilitas dan membuat interaksi baik langsung maupun tidak langsung antara saya dengan mahasiswa untuk menciptakan diskusi yang lebih mendalam. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan sistem pembelajaran, yaitu ada dengan beberapa metode. Yang pertama, saya melakukan ceramah interaktif, di mana saya memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian menyelipkan
beberapa pertanyaan dan melakukan diskusi singkat terkait dengan topik dan materi yang saya berikan. Hal ini agar terjadinya interaksi di dalam perkuliahan dan juga meningkatkan partisipasi dari mahasiswa. Metode kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan diskusi kelompok. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, kemudian menciptakan argumentasi, dan menyelingi dengan beberapa kasus relevan yang bisa saya jadikan contoh. Ya, jadi hal ini saya lakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Yang selanjutnya, metode yang saya lakukan adalah melakukan studi kasus. Jadi saya memberikan beberapa contoh terkait dengan jurnal, kemudian mahasiswa akan membuat terkait dengan analisa sederhana seperti membuat identifikasi masalah, kemudian melakukan analisa situasi dan mencari beberapa solusi alternatif pemecahan masalah dari topik yang saya berikan. Adapun metode penilaian yang saya gunakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa, saya evaluasi dengan beberapa cara. Yang pertama, saya menggunakan ujian tertulis seperti pada ujian akhir semester dan ujian tengah semester, yaitu dengan mengukur kemampuan mahasiswa untuk menguasai pemahaman mereka mengenai konsep dasar dan juga teori serta model dalam ekonomi pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa yaitu dengan memberikan tugas mandiri atau tugas kelompok. Hal ini untuk mendorong mahasiswa agar lebih berpartisipasi dan bisa menganalisis dan mencari beberapa pemecahan masalah dalam topik yang saya berikan. Kemudian, metode yang saya gunakan untuk mengevaluasi adalah dengan melihat partisipasi mahasiswa, yaitu dengan melihat keaktifan kuliah, bagaimana mereka bisa berdiskusi, memberikan umpan balik, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang saya berikan. Hal ini juga bisa saya menjadi ukuran kepada mahasiswa untuk melihat sejauh mana mereka menguasai materi yang telah saya berikan. Indikator penilaian yang diberikan berdasarkan kepada ketepatan mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi yang diberikan, kemudian penugasan serta partisipasi dalam keaktifan perkuliahan. Sesuai dengan rentang penilaian yang diberikan, yaitu kehadiran atau kuis sebesar 10%, kemudian tugas mandiri atau kelompok sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester sebesar 40%, di mana kita memiliki beberapa bobot, yaitu di atas 87 mahasiswa akan mendapatkan nilai A dan dinyatakan lulus, kemudian di bawah 87 dengan rentang 78 sampai 86 mendapatkan nilai AB dan dinyatakan lulus. Selanjutnya di bawah 78 mendapatkan nilai C, dan nilai 0 sampai dengan 40 dapat nilai D tidak lulus dan E juga tidak. Demikian narasi singkat saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan yang saya ambil. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi hari ini. Sebelum kita memulai materi perkuliahan kita tentang sistem pembiayaan kesehatan, hendaknya mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan mengabsen dahulu. Sudah lengkap semua? Sudah masuk semua? Sudah. Saya absen dulu. Bunga Tiara, hadir Bu. Baik. PK, teman-teman sehat dulu. Oke. Rahayu Malsari, hadir Bu. Baik. Marja Madina, baik. Dinda Susmita Bertu, Bu. Lagi ada masalah? Tidak. Oke. Zahra Tulusnya, hadir Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu biaya kesehatan. Ya. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber pembiayaan kesehatan itu dari mana saja asalnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis sumber biaya tersebut. Dan yang terakhir, mampu menganalisis bagaimana sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Ya, nah sebelum kita mulai materinya, saya akan mengadakan studi kasus atau barangkali
dan akan mencari ini tugas. Nah, ini tugas kelompok mencari sistem pembiayaan kesehatan di negara maju dan berkembang dan memaparkan hasil temuan dan juga bagaimana sistem pembiayaan di negara tersebut. Jadi pilih saja dua, boleh di negara berkembang satu, boleh di negara maju satu. Tapi sebelum kita membentuk kelompok kecil, kita simak dulu video berikut ini. Menjadi salah satu negara dengan sistem terbaik untuk menjaga kesehatan warganya, pemerintah menginvestasikan triliunan rupiah. Baiknya sistem kesehatan di Perancis dan melihat dengan angka harapan hidup di Perancis saat ini rata-rata adalah 82,4 tahun. Kemudian ke sistem kesehatan di negara Inggris. Negara Inggris ada layanan kesehatan nasional atau dikenal dengan National Health Service. Tercatat dalam 36 jam, 1 juta pasien ditangani oleh sistem ini yang sudah ada sejak tahun 1940-an. Dana untuk NHS sendiri datang dari pembayaran pajak warga negaranya. Pengeluaran sistem layanan kesehatan Inggris hingga triliunan rupiah membuat angka harapan hidup di Inggris mencapai rata-rata 81,2 tahun. Lanjut dengan sistem kesehatan di Kanada. Sistem kesehatan di Kanada disebut Medicare. Nah, kalau di Kanada, warga harus memiliki asuransi kesehatan publik dari pemerintah dan hampir seluruh rumah sakit menyediakan unit gawat darurat gratis. Di Kanada juga ada salah satu rumah sakit terbaik di dunia, yakni Shoreline Hospital. Dan untuk angka harapan hidup di Kanada rata-rata adalah 82,2 tahun. Kemudian ke negara Swedia. Nah, di Swedia tidak semua layanan gratis seperti kunjungan ke spesialis. Pasien harus membayar 200 hingga 300 krona atau setara dengan 200 hingga 500 ribu rupiah. Tapi untuk biaya kesehatan umum di Swedia gratis dan disubsidi oleh pemerintah. Memangnya ada batasan pengeluaran perorangan sebesar 900 krona atau 1.500.000 rupiah untuk biaya kesehatan per tahun. Di Swedia, angka harapan hidup pria berkisar di 79,5 tahun dan 83,5 tahun untuk wanita. Yang terakhir dari sistem kesehatan di negara Swiss. Nah, di Swiss ada layanan kesehatan bernama Universal dan hampir 100% masyarakat memiliki asuransi kesehatan publik karena dalam waktu kurun 3 bulan setelah seseorang tiba di Swiss untuk bertahun, mereka harus segera mengurus asuransi publik untuk kesehatan. Lebih lagi, layanan kesehatan ini juga dapat digunakan oleh wisatawan yang datang dengan kualifikasi tertentu. Untuk angka harapan hidup di Swiss mencapai rata-rata 83,7 per tahun. Itu dia 5 negara yang terhitung berhasil dalam sistem layanan kesehatan publik mereka. Semoga menjadi bahan pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan publik. Oke, sudah menonton tayangan tadi ya. Nah, jadi sekarang untuk kelompok kecil, ya, satu negara maju dan satu negara berkembang. Dan nanti kalau dibacakan paparan yang didapati berdasarkan referensi bawaan dari internet, boleh dari jurnal, silahkan mencari. Dari segi pembiayaan kesehatan, pemerintah Jepang sudah memulai jaminan kesehatan sejak tahun 1927 dan mencakup seluruh penduduk world coverage di tahun 1961. Untuk penduduk Indonesia bahkan digratiskan atau tidak perlu membayar iuran sejak tahun 1973. Setelah pasca Perang Kedua di Jepang, Jepang berupaya dalam meningkatkan sistem kesehatan yang ada, termasuk asuransi kesehatan bagi masyarakat Jepang. Subsidi pemerintah pada tahun 1954 ditetapkan sepihak oleh pemerintah nasional untuk kepentingan asuransi kesehatan 1 miliar yen. Sistem asuransi di Jepang, tidak semua pengobatan maupun perawatan akan ditanggung oleh asuransi, tetapi akan ditanggung secara bersama oleh pihak asuransi dan juga pasien yang bersangkutan. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mohon sekian dari kelompok satu lagi akan mempresentasikan dari negara mana? Iya, dari negara Malaysia. Baik, silakan berdiri. Ada teman-teman ya.
Contoh dari negara berkembang yaitu Malaysia. Malaysia sistem pembiayaan kesehatannya lebih maju dibandingkan dengan Indonesia karena Malaysia merupakan negara persemakmuran Inggris. Pada tahun 1951, Malaysia mewajibkan tabungan wajib bagi pegawai yang nantinya dapat digunakan sebagai tabungan di hari tua. Sedangkan warga yang tidak diwajibkan akan difasilitasi oleh sebuah lembaga yakni APF dan lembaga SOSCO. Menjamin warga yang mendapat kecelakaan kerja atau pensiun cacat. Sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Malaysia terdiri dari kesehatan publik dan kesehatan privat. Sumber dana untuk kesehatan publik berasal dari pajak masyarakat kepada pemerintah federal, anggaran pendapatan negara, serta lembaga SOCO dan APF. Yang mana dana yang ada tersebut disalurkan untuk program kesehatan preventif dan promotif. Kesehatan Malaysia menetapkan universal coverage untuk program kesehatan masyarakat, dijamin pelayanan kesehatannya dengan membayar iuran sebesar 1 RM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter. Pemerintah Malaysia membebaskan pajak untuk alat kesehatan dan obat-obatan yang berdampak pada biaya operasional di Malaysia yang menjadi murah. Pemerintah Malaysia membatasi praktek dokter yang hanya satu tempat, sehingga dokter harus memilih akan praktik di pelayanan kesehatan milik pemerintah atau milik swasta. Selain itu, dengan adanya feedback atau pemasukan dari dokter yang tinggi, tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Untuk mengklaim pembiayaan kesehatan rumah sakit pemerintah melihat besarnya pengeluaran yang terjadi di tahun sebelumnya, dan kemudian rumah sakit tersebut baru bias untuk mengajukan anggaran kepada Kementerian Kesehatan. Sekian dari contoh negara berkembang yaitu Malaysia. Terima kasih. Selamat duduk boleh. Dengar dan menyimak beberapa contoh sistem pembiayaan di beberapa negara yang telah disampaikan oleh teman-teman. Jadi tadi ada dari Australia, Malaysia, dan satu lagi dari Jepang. Ya, benar. Baik. Jadi kalau kita melihat dan kita membandingkan dengan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja sistem. Kalau kita melihat dari pengertian dari biaya kesehatan adalah besarnya dana yang disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Nah, jadi kalau ada dua sisi, satu dari sisi pemerintah dan satu lagi dari sisi kita selaku konsumen. Nah, kalau dari sisi pemerintah, pengertian biaya kesehatan itu adalah berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasional. Operasionalnya apa aja? Beli alat kesehatan, bayar gaji dokter, gaji perawat, uang makannya pasien, laundry. Nah, itulah yang disebut dengan biaya kesehatan menurut provider atau yang punya tempat biaya kesehatan. Tapi kalau kita selaku konsumen, ya masyarakat, besar dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan biaya kesehatan. Nah, jadi kita untuk mendapatkan pelayanan harus membayar. Nah, di sini semua punya BPJS atau punya asuransi yang lain selain BPJS? Ada? Tahu kalian? Ada nggak? Selalu BPJS. Nah, BPJS biasanya kalau dari pegawai atau perusahaan BUMN, mereka memotong. Kalau sekarang kelas 1 berapa BPJS? Ada yang tahu? Setiap bulan, kalian kalau kelas 1, biasa kelas 1 itu yang satu kamar itu berdua. Nah, satu kamar itu berdua, itu bayar 1 bulan 150.000. Nah, jadi sakit enggak sakit, mau sehat, mau sakit kan tetap harus bayar. Jadi sistemnya adalah subsidi silang. Hari ini Nurul sehat, saya sakit. Besok saya sehat, dia sakit. Nah, jadi sistemnya adalah kalian membantu istilahnya gotong royong. Nah, contoh tadi salah satu video yang saya jelaskan, ada mendengar umur harapan hidup? Ya, yang kalian pasti tahu ya, umur harapan hidup itu adalah rata-rata lamanya panjang umur satu individu di masyarakat, di satu negara. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia sekarang udah 76 tahun. Jadi rata-rata masyarakat Malaysia itu umurnya yang produktif itu 76 tahun. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu 72 tahun. Nah,
Jadi dari tingkat itu saja kita sudah tahu bahwa perekonomian dan kesehatan kita berbeda dengan negara tetangga, apalagi dengan Singapura. Singapura 83 tahun, bayangin, sampai hampir 10 tahun kita berbeda dengan mereka. Sedangkan umur harapan hidup menjadi indikator satu negara itu maju apa enggak, berkembang atau tidak. Nah, India lebih lagi, India 67 tahun, 66 tahun. Jadi dari umur harapan hidup itu kita bisa lihat. Dan Cina sekarang juga sangat tinggi umur harapan hidup. Jadi kalau kita punya nenek di rumah masih terbaring lemah, itu bukan namanya umur harapan hidup, karena tidak produktif. Tidak produktif sehingga tidak bisa menghasilkan juga menambah devisa untuk negara, pendapatan untuk negara. Itu sebenarnya kaitan antara kesehatan dan juga ekonomi dan pembangunan kesehatan. Ya, tadi kalian sudah ada mendengar nggak di dalam video negara Swiss, salah satu yang terbaik di sana. Saya sudah cerita sedikit. Saya punya ibu kos dulu, sudah tua, hebat, suami profesor, tetapi tidak punya keturunan. Nah, beliau mengatakan seperti ini ke saya nanti kalau sudah pensiun, kapan? Saya mau pindah ke Swiss deh. Loh, kenapa pindah ke Swiss? Tadi sudah dengar bahwa wisatawan bisa hidup di sana dengan biaya kesehatan. 3 bulan pertama sudah bisa mengurus untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sana. Nah, jadi Swiss negara yang paling bahagia mereka. Jadi banyak orang mau menghabiskan sisa umurnya di Swiss maupun mana. Contoh lagi seperti tadi di Inggris, mereka sistem pembayaran kita yang mengelola keuangan untuk sistem pembayaran kita siapa? BPJS. Nah, kalau di sana sistemnya NHS atau National Health apa tadi dia? Sistem. Nah, jadi kalau di Inggris pajaknya sangat tinggi. Misalnya gaji kalian di sana bayar sampai ratusan juta, pajak itu mahal. Tetapi bedanya adalah walaupun di sana pajak mahal, fasilitas yang didapatkan oleh warganya juga sangat sesuai dengan yang diberikan pajaknya. Bisa aja pajak sampai setengah dari pendapatan di sana. Misalnya gajinya ratusan juta, pajak bisa juta di sana. Karena apa? Untuk melalui kesehatan tadi, video tadi, Prancis sampai triliunan dikeluarkan oleh negaranya untuk pengadaan alat kesehatan. Jadi kita mau bayar pajak, kita mau bayar premi setiap bulan. Untuk kelas 1 150.000 sebulan, untuk kelas 2 100.000, kelas 3. Nah, kelas 3 ini kelasnya rame-rame, pernah lihat kan? Rame-rame yang di atas pakai kipas angin. Ya. Kalau dulu, pemerintah. Jadi biasanya kelas 3 itu PBI. PBI itu kan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu adalah orang yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi dananya itu dibayar oleh pemerintah biar mereka bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit juga, dan mereka tidak perlu membayar setiap bulan seperti kalian misalnya 100 kita cuma bayar 42.000, baru 35.000 sudah naik. Nah, jadi tetap disubsidi, mereka membayar tapi disubsidi, jadi mereka istilahnya menggunakan dana dibantu oleh negara. Nah, kembali lagi, ini adalah pengertian dari pembiayaan kesehatan. Nah, dari mana sih negara punya uang untuk membayar yang tadi itu PBI tadi, atau membayar misalnya membantu rumah sakit daerah dibesarin, ya, dibantu untuk pembangunan misalnya pembangunan gedung ompong. Nah, jadi ada beberapa sumber sebenarnya uang yang digunakan oleh negara untuk membayar atau membantu kita. Yang pertama ada dari APBN. Pernah dengar APBN apa? Apa itu APBN? Negara mendapatkan belanja dari Iya. Jadi dari mana APBN itu sumbernya? Dari pajak, ya, dari pajak biasanya. Ya, kemudian dari hasil-hasil pendapatan daerah yang disetor negara. Jadi sini. Barangkali saya di pertemuan sebelumnya pernah cerita bahwa berapa sih yang dianggarkan oleh negara dari APBN untuk bisa menjalankan kegiatan kesehatan. Nah, kan itu saya cerita berapa persen? Berapa persen? Ya, nah untuk tahun 2022 pemerintah menganggarkan 10%.
tahun lalu pada masa COVID 12%. Nah, kenapa lupa tahun lalu lebih banyak daripada tahun sekarang? Nah, tahun lalu kan karena COVID. Ya, jadi di dalam 2% penambahan itu ada untuk vaksin, untuk membayar insentif dari jasa medis, tenaga medis. Nah, jadi dari situ. Nah, jadi apa saja sih 15% yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bidang kesehatan? Misal, puskesmas banyak program kan? Nah, program-program tersebut dari 15%. Misalnya kasih imunisasi, pemberian makanan tambahan. Selain dari dana desa juga dibantu dari biaya dari PBN yang 15%. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Nah, gaji para dokter, para bidan, para perawat itu juga ya dari 15%. Kegiatan-kegiatan posyandu juga dari 15% walaupun dibantu oleh dana desa. Nah, jadi intinya adalah dana-dana yang bersumber dari pemerintah ini juga dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, ini juga dari pajak, ya. Karena misalnya di Bio Farma, mereka juga bayar pajak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membayar pajak, itu benar-benar bisa kita gunakan untuk berbagai macam pelayanan dan bisa saja pemerintah membeli alat kesehatan untuk lebih meningkatkan lagi teknologi menangani pasien. Nah, kalau dari masyarakat yang ini dia otopoket, terbayar setiap bulan. Ya, oke. Ini adalah yang pertama. Biaya kesehatan merupakan dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini tadi adalah bagian dari pembiayaan. Nah, sumbernya juga bisa berasal dari APBN, hibah dan mandiri atau otopoket seperti seperti BPJS dan mobil premi. Selanjutnya, oke, saya akan bertanya kepada salah satu mahasiswa, ya, untuk melihat apakah bisa menangkap apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Coba Nurul, ya, apa itu pengertian dari biaya? Biaya atau biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan masyarakat. Terima kasih. Nah, berarti Nurul sudah bisa menjelaskan apa itu arti biaya kesehatan. Kita akan bertanya kepada Risa. Coba Risa, dari manakah sumber pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah? Dari APBN, INPES, subsidi bantuan biaya operasional, Naker, BUMN, APBD 1 sama APBD 2. Baik, ya. Jadi Risa sudah menjelaskan bahwa ada beberapa sumber yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa membantu biaya kesehatan, yaitu bersumber dari APBN dan beberapa instansi dan juga beberapa dari pajak. Ya, terima kasih untuk atas kehadiran hari ini. Ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian semua. Tugasnya adalah membuat ringkasan, ya, ringkasan terkait dengan materi yang telah disampaikan pada hari ini. Jadi buat saja dalam bentuk singkat kalian tulis dan kemudian nanti di pertemuan selanjutnya